warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arfan Hidayat dengan NIM 19030236 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Samudra. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai model pembangunan pemberdayaan petani. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, yaitu pada pasal 1 ayat 2, di situ tertulis bahwa pengertian pemberdayaan petani yang berbunyi pemberdayaan petani itu adalah segala upaya untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan maupun pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan maupun teknologi dan informasi. Pemberdayaan petani itu sendiri itu merupakan salah satu perwujudan dari pengembangan kapasitas masyarakat yang bernuansa pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai penyediaan informasi pertanian dari tingkat pusat sampai ke tingkat pedesaan. Informasi yang diterima petani tentunya akan membuka wawasannya dalam berpikir dan mengubah konsep lama dalam diri petani tersebut menjadi konsep yang baru. Itu dikatakan oleh Hubeis pada tahun 2000. Keterbatasan pada petani pada awalnya didasari dari 1. Sangat terbatasnya penguasaan terhadap sumber daya. 2. Sangat menggantungkan hidupnya terhadap usaha tani. 3. Kemampuan dalam memperoleh maupun memilih informasi. Yang keempat, frekuensi kegiatan pelatihan ataupun penyuluhan yang diikuti. Dan yang kelima, sekaligus yang terakhir, itu adalah kemampuan biaya dalam memperoleh suatu informasi. Nah, selanjutnya kita akan sedikit membahas mengenai model pemberdayaan petani menuju ketahanan pangan. Yang pertama, itu ada model pemberdayaan petani menuju ketahanan pangan di pedesaan. Model pemberdayaan petani itu dianalisiskan berdasarkan karakteristik wilayah, yaitu di wilayah desa pedesaan maupun wilayah desa kota. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh hasil yang lebih spesifik, sehingga intervensinya itu akan lebih tepat. Pada daerah pedesaan, itu upaya peningkatan keberdayaan petani adalah dimulai dengan penguatan lingkungan sosial, berupa penguatan norma masyarakat, interaksi dalam masyarakat, dan maupun dukungan keluarga maupun tokoh masyarakat. Yang kedua, model pemberdayaan petani di perkotaan. Pada daerah perkotaan, kondisi megapolitan merupakan salah satu modal komunitas yang sangat berpengaruh terhadap keberdayaan petani. Keberdayaan petani di perkotaan dimulai dengan pengembangan dan penguatan lingkungan megapolitan, yaitu pengembangan kerjasama bidang pemasaran antara kelompok tani dengan kelembagaan tani. Selanjutnya, penguatan sarana produksi dan permodalan. Selanjutnya yang ketiga, itu ada model pemberdayaan petani pada kondisi gabungan antara desa dan kota. Model pemberdayaan petani pada wilayah gabungan desa kota ternyata hampir sama dengan model pemberdayaan yang ada di wilayah perkotaan, di mana lingkungan megapolitan itu muncul sebagai faktor yang sangat berpengaruh kuat terhadap keberdayaan petani. Pengembangan lingkungan megapolitan itu melalui ketersediaan sarana produksi dan permodalan, serta tingkat keberdayaan petani merupakan jalur yang paling tinggi pengaruhnya terhadap ketahanan pangan bila dibandingkan dengan jalur lainnya. Nah, sekian dari presentasi saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.